Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidina al-Mustafa al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah salat subuh sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penciptaan yang sempurna, karena kita memiliki akal dan juga memiliki hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh para malaikat dan juga tidak dimiliki oleh bangsa binatang. Karena kita mempunyai akal dan juga hawa nafsu, maka di akhirat nanti ada kalanya manusia yang menang akalnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau apabila nafsunya yang menang, yang al-ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada perbuatan kejahatan, maka nerakalah tempat tinggalnya di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akal yang sehat, diberikan jiwa yang sehat, diberikan keimanan yang kuat, keislaman yang kokoh, sampai kita nanti masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita manusia, maka para ahli ulama tasawuf mengatakan kita ini mengandung 4 unsur. Ada 4 unsur yang terkandung di dalam tubuh kita ini. Yang pertama, ada unsur tanah. Karena memang Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari tanah. Sedangkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam adalah nenek moyang bangsa manusia. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Ada yang mengatakan tanah liat yang dibakar, ditampak, besar, tinggi, lebar, ukurannya itu adalah kurang lebih 30 meter panjangnya, tingginya itu. Jadi tidak salah kalau binatang zaman dulu juga bisa besar, dinosaurus, ya apalagi yang us-us itu semuanya gede-gede, bisa besar. Nah sebenarnya di zaman Nabi Adam binatang itu ya termasuk kecil, karena Nabi Adam tingginya 30 meter. Jadi kita masih berapa meter ini? Ada 20 meter mungkin tingginya. Nabi Adam 30 meter tingginya. Jadi binatang dinosaurus zaman dulu dengan Nabi Adam lebih besar Nabi Adam daripada binatang-binatang purbakala. Kita bilang saja, kita sekarang aja bilang dinosaurus binatang raksasa, padahal di zaman Nabi Adam binatang itu termasuk binatang yang kecil. Cuman manusia saja yang sudah mulai menyusut badannya. Semakin akhir zaman, semakin mengecil badan manusia itu. Coba kita lihat kuburan orang-orang zaman dulu yang 100 tahun umurnya, lebih tua dari kita. Mereka punya kuburan panjang-panjang. Kalau kita datang ke Tenggarong, ke kuburan panjang-panjang. Kenapa? Manusianya juga panjang-panjang. Dan kita ini semakin akhir zaman semakin mengecil. Baik, kita kembali. Tanah. Jadi Nabi Adam dibuat dari tanah, diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian setelah jadi, lalu Allah menaruh ruh
di dalam tanah tadi. Lalu bersinlah Nabi Adam. Haji, alhamdulillah. Artinya mulai hidup itu si tanah tadi. Kita kembali. Jadi kita manusia mempunyai unsur tanah. Nah, kita bicara tentang sifat tanah. Tanah ini sifatnya bermacam-macam. Karena dia sifat tanah bermacam-macam, maka sifat manusia juga bermacam-macam modelnya. Ada tanah yang subur, yang dia mengandung air, dan apabila ditanam, maka tanaman akan tumbuh dari tanah itu. Ini yang kita kenal namanya tanah yang subur. Ada manusia sifatnya seperti itu. Ya, sifatnya seperti itu. Dia punya manfaat dan dia bisa memberikan manfaat. Dia bisa memanfaatkan dirinya dan dia juga bisa memberikan manfaat orang lain kepada orang lain. Maka itulah sebaik-baik tanah dan itulah sebaik-baik orang, bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat buat orang lain. Ala kulli hal. Yang kedua, ada sifat tanah yang dia ada mengandung air, ada airnya di dalam, tapi tidak bisa tumbuh-tumbuhan di situ. Mungkin dia bisa memberikan manfaat buat dirinya, tapi tidak bisa berbagi kepada orang lain. Dia cuma mementingkan dirinya, tidak mementingkan orang lain. Berapa banyak orang yang mohon maaf lulusan pesantren, sekolah di mana? Pesantren Syanu, lulus tak? Sudah. Tapi disuruh baca doa arwah, tidak berani. Padahal di pesantren 7 tahun, berapa tahun, toh kenapa nggak berani? Disuruh maju tampil, tidak berani. Tapi kalau memprotes, jagonya, wah itu salah itu apa itu jadi khotib itu salah aja itu jadi imam itu salah aja. Protes bisa, tapi disuruh maju nggak bisa. Nah, ini orang yang bisa memanfaatkan diri sendiri tapi tidak bisa berbagi kepada orang lain. Yang ketiga, mungkin ada tanah yang bisa menumbuhkan tanaman tapi airnya nggak ada, cari airnya nggak ketemu. Artinya mungkin ada tanah yang bisa memberikan, ada orang yang bisa memberikan manfaat orang lain tapi diri sendiri hancur. Kalau menasihati orang, Pak iyanya. Kalau ngasih saran, ya banget, tapi diri sendiri kacau. Maka orang yang seperti ini bisa hanya memberikan manfaat orang lain tapi dia tidak bisa memanfaatkan diri sendiri. Yang kacau yang terakhir, sudah tidak ada airnya, tidak bisa menumbuh tanaman di situ. Sama sekali tidak ada manfaatnya manusia seperti itu. Mungkin kalau bahasa kasarnya di masyarakat namanya sampah masyarakat. Kalau sudah dikatakan sampah masyarakat itu ya parah banget tuh manusia. Diri sendiri tidak bisa menjaga, apalagi menjaga orang lain. Kemana dia hidup selalu kacau, selalu ribut, selalu bikin ulah. Itu yang sering dikatakan sama penceramah. Mungkin orang ini waktu diciptakan tuh kena tanahnya tanah sengketa. Kena tanah sengketa aja kerja. Penceramah itu ya, kalau dia lucu-lucuan tuh, itu kena tanah sengketa itu. Ala kulli hal seperti itu. Nah, sifat manusia seperti itu. Nah, sekarang pilihan itu diantara kita semua. Kita mau jadikan diri kita di tanah yang subur makmur, yang gersang, yang bisa ada menumbuhkan tanaman tapi nggak ada airnya, atau sama sekali tanah yang betul-betul tidak ada manfaatnya sama sekali. Pilihan diantara kita semuanya. Maka sebaik-baik di antara kita adalah orang yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada unsur panas, ada unsur api dalam tubuh kita ini.
Kalau tidak percaya, coba kita pegang tubuh kita ini ada hangat, beludah pegang hangat, banyu mata keluar panas hangat, bekangnih itu bekukus dia, banyu kami itu bekukus kata orang Banjar berasap menunjukkan panas. Bahkan terkadang orang itu bisa demam kena penyakit panas. Kenapa? Karena memang ada unsur api di dalam tubuh kita ini. Kalau berbicara tentang sifat api ini adalah sifat yang berkobar-kobar ya. Artinya seseorang itu harus punya semangat dalam hidup. Semakin kuat kobarannya, semakin semangat dia di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Tetapi ada istilah zaman dulu, api kecil jadi sahabat, api besar jadi penjahat. Artinya terkadang api kecil itu bisa kita gunakan untuk yang kita manfaatkan. Sebenarnya bukan kecil ya, api yang kita bisa manfaatkan. Kita bisa mengatur api tersebut. Ketika diperlukan api kecil, kita masak dengan api yang kecil. Ketika kita memerlukan api yang besar, masaknya pakai api besar. Yang dimaksudkan itu api itu kita bisa mengendalikannya. Tapi apabila api itu sudah besar, ya tidak bisa dikendalikan lagi, maka dia akan membakar kemana-mana. Nasallallahu salamah wal afiyah. Artinya setiap manusia yang masih hidup pasti ada punya jiwa semangat. Kalau nggak ada semangat dalam hidup itu, berarti itu orang itu mungkin mati sudah api semangatnya di dalam tubuh itu. Nah, cuman semangat ini harus dikelola dengan baik dan harus diarahkan. Kalau semangat tadi tidak dikelola dengan baik dan tidak diarahkan, yaitu yang tadi kata pepatah, api kecil jadi sahabat, api besar jadi penjahat. Arahkan tuh semangat kita. Kemana kita mau semangat? Semangat untuk ilmu, semangat berdagang, semangat beribadah, maka itu perlu ditanamkan di dalam diri kita. Hiduplah, apa bahasa pepatah zaman dulu, bekerjalah untuk duniamu, i'mal li dunyaka. Bekerjalah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Jangan terbalik, ketika urusan dunia mikirin mati, nggak semangat bekerja. Tapi ketika urusan akhirat, ingatnya hidup selama-lamanya. Nanti aja masih lama juga, aku umur masih muda, nanti aja ibadah. Akhirnya malas dalam ibadah. Nah, jadi perlu ditumbuhkan semangat dalam jiwa kita, kobaran api tadi semangat, tapi ingat dikelola dengan baik. Arahkan itu dengan baik kalau dikelola tadi itu. Dan ketika kita mengelola semangat tadi dalam tubuh kita ini, kita perlu murabbi, perlu guru, perlu orang yang ahli membimbing kita agar kita bisa menyetir semangat tadi. Oke, bagus semangat dalam ibadah, hadir di majelis taklim di mana-mana, semangat banget. Tapi kalau tidak diarahkan semangat ini, bisa kebablasan tadi dan akhirnya bisa jatuh dalam perbuatan yang bisa mengurangi pahala tadi. Harus ada pembimbingnya. Dalam ibadah harus ada pembimbingnya. Kalau tidak ada yang membimbing dalam ibadah tadi, maka timbul penyakit-penyakit hati. Ada ria, ada sombong, ada iri dengki dan sebagainya. Atau semangat dalam ibadah tapi tidak pakai ilmu, tidak pakai guru, kacau ibadahnya. Rajin salat, berapa rakaat dalam semalam? Kalau saya salat itu 50 rakaat semalam itu tahan aja. Tapi salatnya tidak pakai ilmu, tidak pakai tumakninah, cara bacaannya salah. Kenapa? Karena dia beribadah semangat, tapi tidak ada yang mengendalikan. Maka kacaulah itu. Bahasa kitanya apinya membakar kemana-mana.
harus ada murabbi, harus ada guru yang membimbing semangat kita tadi, harus ada yang mengendalikannya. Nah, seperti itu. Dan jangan salah mencari murabbi. Ketika salah mencari murabbi, cari guru pembimbing, bisa kacau itu semangatnya. Maka ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berapa banyak orang salah memilih guru, akhirnya tambah kacau isi murid tadi. Nah, begitu. Guru mah banyak, ilmu mah banyak. Ilmu dunia harus kita cari guru yang mengerti dalam ilmu urusan dunia. Ilmu berdagang harus cari orang yang ahli berdagang untuk belajar. Ahli pemotongan sapi, pedagingan, cari orang yang ahli dalam melakukan pemotongan daging tadi, dan seterusnya dan seterusnya. Apabila salah semangat tadi, kita arahkan salah, dibimbing oleh guru yang salah, maka semangat tadi akan kacau dia. Nah, guru ini penting. Ketika nanti api kita mulai redup, lemas badan, ada semangat, guru datang. Ayo semangat lagi, kuat lagi, semangat lagi. Itu diperlukan syekh murabbi tadi untuk membakar api semangat di dalam tubuh kita ini. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam tubuh kita ini ada mengandung unsur air. Bahkan bisa dikatakan 70% dalam tubuh kita ini semuanya air. Bekami air, air mata air, apalagi keringat air, liur air, apalagi darah air, air mani air, nanah air. Semua dalam tubuh kita ini banyak mengandung air. 70% semuanya air lah. Apa sifat air itu? Nah, air ini ada dua sifat yang kita lihat. Yang pertama, air itu mempunyai sifat yang selalu turun ke bawah. Turun. Walaupun dia naik dulu, pasti akhirnya turun. Dari langit turun ke bawah, kumpulnya di laut. Orang Bekami pasti dia turun ke bawah, nanti masuk ke dalam spiteng atau dalam paret, kumpulnya di laut. Turun ke bawah, air terjun turun ke bawah, semua turun ke bawah. Itu sifat pertama dari air tadi. Yang kedua, sifat air itu selalu berkumpul. Dia kepingin kumpul. Itu yang paling nampak dulu sifat air. Nah, apa maksudnya? Manusia bagaimanapun itu mesti selalu rendah. Artinya kita ini hidup tidak bisa sombong. Kenapa? Karena kita ini memerlukan orang lain, yang dikenal namanya makhluk sosial. Kita mesti rendah dan kita mesti harus kumpul. Bentuk kerendahan tadi adalah kumpul. Karena air itu turun ke bawah dan selalu dia ngumpulnya di laut. Kita manusia mempunyai sifat sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita dikatakan orang kaya karena ada orang miskin. Coba seandainya nggak ada yang miskin, istilahnya nggak ada yang kaya sudah. Kita dikatakan guru karena ada murid. Coba seandainya kita alim tapi nggak ada muridnya, bukan disebut orang guru kita. Kita dikatakan pejabat karena ada rakyat. Artinya kita memerlukan orang lain. Kita dikatakan suami karena kita punya istri. Kita punya istri karena kita punya suami. Kita jadi bapak karena sudah ada anak. Dan seterusnya seperti itu. Artinya kita ini sifat sosial, mempunyai sifat sosial yang selalu bisa merendah
dan tidak boleh tinggi, harus rendah terus. Kenapa? Karena memerlukan orang lain dan selalu berkumpul dengan orang lain. Bahkan para ulama mengatakan saking perlunya kita sama orang lain, bahkan di dalam masalah senyum saja, itu kita memerlukan orang lain. Senyum perlu orang lain. Coba kalau seandainya kita duduk di situ tuh, lampu merah situ duduk begitu, tidak ada orang yang menegur kita, tidak ada yang tiba-tiba senyum sendiri. Kata orang nih, kata anak-anak Balikpapan, sedeng. Artinya kita sangat perlu orang lain, nggak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena kita harus turun, bahasa kitanya merakyat lah, dan juga harus bersama. Kalau ada orang yang menentang sifat ini, apa yang terjadi? Maka air itu akan habis. Dia nggak mau berkumpul, menguap dia, habis nih, jadi udara. Artinya bagaimanapun orang itu kalau dia sifat sombong pasti akan jatuh. Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri, Allah angkat derajatnya. Man takabbara, dan siapa yang sombong, apa itu? Wada Allah akan jatuhkan, Allah akan hinakan orang tersebut. Itu sifat air. Cuman masalahnya, kata ulama, air ini sangat gampang dipengaruhi. Dia air itu tidak mengikat, namanya tidak mengikat. Ya air dulu, tapi air itu nanti bisa berubah-ubah. Dimasak, dipanasin, direbus, mendidih, dikasih gula, dikasih teh, disebut namanya air teh. Asalnya air, tapi berubah namanya jadi teh. Dikasih gula, dikasih kopi, namanya kopi. Dikasih susu, kopi susu. Dikasih sianida, kopi sianida karena berubah dia. Itu sifat air. Gampang berubah. Nah, oleh karena itu manusia ini, kita ini sangat gampang berubah. Kalau berteman kepada orang baik, itu bisa jadi baik. Tapi kalau salah cari teman, bisa kacau kita. Berapa banyak orang berteman salah, hancur dalam hidup dan kehidupannya. Berapa banyak orang bisa jadi baik karena berteman dengan orang baik. Teman, ibarat kata yang baik, teman baik itu seperti kita berteman dengan penjual minyak harum. Kalaupun kita tidak mendapatkan minyak harumnya, maka sekurang-kurangnya kita mendapatkan bau harum. Tapi kalau kita punya teman jahat, seperti orang yang bekerja atau berteman kepada orang yang bekerja pandai besi. Kalaupun kita tidak kena apinya, maka sekurang-kurangnya kena bau dari api tersebut, dari pandai besi tadi. Atau diistilahkan sama orang jarang, sama orang Banjar, orang nang buruk itu berteman dengan orang buruk sama berteman dengan orang penjual iwak karing. Walaupun terkadang baunya kena juga. Nah, itu seperti itu. Teman. Al-mar'u ala dini akhihi. Seseorang itu dipandang kepada siapa temannya dia, kepada siapa dia berteman. Agama temannya itu apa? Sangat berat berteman ini. Nah, oleh karena itu, karena kita gampang dipengaruhi, maka harus cari teman yang baik tadi. Harus mencari teman yang baik. Akan dikumpulkan bersama orang yang baik. Ada salah satu, saya punya jamaah itu, ini jamaah saya. Tapi saya sudah lama nggak ngelihat kemana manusianya. Dia cerita katanya, dia jemaah tablik, suka dakwah kemana-mana. Waktu itu dia cerita katanya, kita katanya guru
kedatangan tamu dari India atau dari mana begitu ya, pokoknya dari luar negeri. Lalu orang luar negeri ini yang jamaah tabligh dari luar negeri yang memberikan nasihat kepada teman kita yang di Indonesia di jamaah tabligh. Apa dia bilang? Katanya, kenapa sih orang Indonesia itu sangat gampang dipengaruhi? Kita ini di Indonesia apa saja ada yang baru, itu pasti ada yang ngikutin. Benar kah salah itu urusan belakang. Pokoknya kalau baru, pengen tuh yang cari tahu. Mall baru, beli kagak, cuman datang aja ke situ ngelihat mall itu. Ya rekreasi baru di BSD itu, baru itu, datang ke sana, nah, cuma ngelihat aja. Oh ini tak. Pokoknya kalau ada yang baru, pasti tuh kita ini. Itu urusan dunia. Begitu juga urusan akhirat. Kalau ada yang baru, kita selalu kepingin kepo, kata orang zaman sekarang, kepingin tahu. Kalau bahasa Arabnya fudul. Apa saja itu? Mau yang baik, mau yang buruk, pasti ada pengikutnya. Makanya paling hebat itu polisi di dunia adalah polisi Indonesia. Kenapa paling hebat polisi Indonesia? Kalau polisi India kan hebat tuh di filmnya. Polisi India jago-jago semua. Kalau polisi orang barat bisa main tembak-tembakan sama penjahat. Kalau polisi Indonesia di film tidak ada. Nanti kalau sudah tertangkap, sudah di akhir cerita baru datang polisi Indonesia tuh nangkapin aja. Tapi dalam kenyataannya paling hebat polisi Indonesia. Kenapa? Kalau di luar negeri yang ditangkap sama polisi adalah penjahat-penjahat, tapi di Indonesia yang ditangkap adalah wali-wali, baik wali kota ataupun wali yang ngaku wali Allah. Nabi juga ditangkap, Nabi ditangkap juga. Bahkan Jibril pun pernah ditangkap, Lia Eden ngaku Jibril. Hebat orang Indonesia. Cuman belum ada yang ngaku Tuhan lagi, jangan ada yang ngaku Tuhan ditangkap semua. Nah itu banyak pengikutnya yang salah-salah tadi. Kenapa? Apa kata orang jamaah tabligh yang dari luar negeri? Karena orang Indonesia itu makanannya banyak mengandung air. Banyak mengandung air. Soto aja sudah berapa macam kita di Indonesia ini. Soto Banjar, Banjarnya berubah-ubah ya, ada Banjar Kuin, Banjar apa lagi sotonya itu. Soto Makassar, soto Jawa, soto Lamongan, apalagi bakso, soto itu aja berapa macam. Banyak mengandung air kita makanan ini. Kata orang yang jamaah tabligh dari luar negeri. Kita mau makan ke warung, baru datang, makanan belum datang, minuman sudah duluan. Bumbung berdahulu kita minum, banyakkan minum baru makan. Banyakkan minum air. Lalu apa dia bilang? Karena orang Indonesia itu banyak makanan yang mengandung air, maka orang Indonesia itu gampang dipengaruhi, gampang diprovokasi, sangat gampang. Sedikit ada yang memicu, langsung keluar. Bahkan waktu terus terang waktu saya sekolah di Hadramaut itu ada teman dari negara lain kan yang dia bilang, kenapa sih orang Indonesia itu hari rayanya itu cuma 2 kali aja, ada Idul Fitrinya 2 kali itu loh. Ya ini ada Muhammadiyah sama ada pemerintah. Di Timur Tengah kan nggak ada. Kalau satu Idul Fitri ya seluruhnya Idul Fitri. Di Indonesia itu ada 2 kali Idul Fitri. Muhammadiyah sama pemerintah waktu dulu kan ya. Lalu saya bilang, oh fitnah itu, mana ada 2 kali? Yang ada 4 kali itu hari raya. Malah kaget dia. Oh 4 katanya, 2 aja bingung kok bisa jadi 4 lah. Iya, pertama ada saya Muhammadiyah, yang kedua pemerintah, yang kedua yang Bubuhan Nang Hirang itu, Bolang Hirang di mana itu, daerah Sulawesi, daerah mana itu. Beda juga hari rayanya. Yang keempat daerah Padang, daerah mana, Naksabandia itu, beda juga hari raya. Jadi kalau yang katakan Indonesia hari raya Idul Fitri 2 kali itu fitnah, yang benar 4 kali kata saya. Malah kaget dia. Aduh, sangat gampang dipengaruhi. Ini mohon maaf nih ya, mohon maaf. Pokoknya kalau habis bulan puasa daerah Banjar terutama, mohon maaf sekali lagi. Pokoknya dari daerah Kalsel itu pasti ribut. Tahun ini di mana Lailatul Qadar?
Di mana Lailatul Qadar? Di mana? Ribut pulang, tahun ini di mana aja dia muntah di Baraba itu. Tulakan orang ke sana. Nggak lain, nggak bukan, minta banyu supaya dagangan lancar, itu aja. Lihat Abu Sarwari Bahari tahun berapa itu? Daerah Samarinda. Orang dapat Lailatul Qadar, bis orang datang ke sana. Sekalinya apa jar? Kong kali kong semuanya, nang tukang jaganya, nang jadi mendapatkan Lailatul Qadarnya, nang tukang parkirnya, nang tukang iklannya, semuanya kong kali kong. Kenapa? Bagi-bagi duit. Sangat gampang dipengaruhi. Dan yang anehnya kayaknya Lailatul Qadar itu turun hanya turun di Kalimantan. Tidak ada di Arab Saudi, itu tidak pernah orang heboh dapat Lailatul Qadar. Di Hadramaut itu ulama-ulamanya, wali-wali kutub di sana, nggak ada yang heboh mencari Lailatul Qadar. Kita aja nang ribut setiap tahun. Di mana di tahun ini dapat Lailatul Qadar? Oh di sana, tulakan tumbur ke sana. Mudah dipengaruhi. Kenapa? Makanan kita terlalu banyak banyu, mengandung banyu. Percaya kada percaya, terima kada terima, memang seperti itu keadaannya. Nah sekarang permasalahannya, kita mau diwarnai apa? Air kita dalam tubuh kita ini mau diwarnai apa? Mau dikasih warna racun, sianida, atau mau dikasih kopi kah, dikasih teh kah? Kita mau pilih yang mana ini? Pilihan di antara kita semua. Dan jangan mudah terpengaruh. Kita ini kan kalau ada isu-isu yang tuh, oh ya kah? Oh pantasan hidup loh, sudah abur semuanya. Dan langsung ditelan. Tidak dicek and recheck dulu. Apa masalahnya, benar atau tidaknya, dan enggak dicerna dulu, langsung ditelan begitu omongan tadi. Langsung percaya. Kenapa ya tadi? Kata orang jamaah tabligh dari luar negeri itu, karena kita orang Indonesia banyak mengandung makanan, mengandung air. Lihat di Indonesia ini, berapa banyak paham di Indonesia. Bermacam-macam paham. Kalau di luar negeri katanya cuma 3 macam aja: Sunni, Syiah, Wahabi. Sunni, Syiah, Wahabi, itu aja sudah. Kalau kita di Indonesia ini la ilaha illallah. Mohon maaf ya, NU-nya aja terbagi 2, ada NU garis lurus, ada NU garis bengkok. Salafi juga begitu, pecah juga Salafi. Salafi ini, Salafi itu, tanya aja kumpulan Salafi di Balikpapan nih. Ustadz Salafi ini beda, Ustadz Salafi sana beda. Bahkan sesama Salafi saling menyalahkan. Makanya kata Ustadz Idrus Ramli, pendekar Aswaja atau kayak Idrus Ramli ya, dia bilang katanya, Salafi itu kata dia saling salah menyalahkan. Sesama Salafi ini saling bid'ah membid'ahkan sesama Salafi. Jadi orang Salafi dia bilang, oh NU juga begitu katanya, saling salah menyalahkan. Apalagi lagi musim politik nih, saling salah menyalahkan. Apa jawaban Idrus Ramli? Kata Idrus Ramli, kalau Salafi saling salah menyalahkan itu karena berbeda pendapat. Jadi pendapat A menyalahkan Salafi A, menyalahkan Salafi yang di B. Beda pendapat. Akhirnya saling kafir, mengafirkan, bid'ah membid'ahkan. Kalau di NU katanya Kiai Idrus Ramli, memang juga saling salah menyalahkan, tapi bukan berbeda pendapat, melainkan berbeda pendapatan. Berbeda pendapatan, itu yang jadi ribut. Kiai ini jamaahnya banyak, jobnya banyak, apalagi jadi pejabat. Yang ini kurang jobnya. Sudah ini mulai goyang kan ini. Ini ada aja tentang kalau ini aja belum 2004, baru 2022 sudah mulai ribut ketika itu. Jadi kata Kiai Idrus Ramli, kalau di Salafi itu berbeda pendapat, kalau di kita di Nahdiyin ini berbeda pendapatan. Berbeda pendapatan. Itu kata Kiai Idrus Ramli. Nah jadi intinya sifat yang ketiga ini air. Jadi jangan sampai kita terlalu mudah dipengaruhi, mudah diwarnai.
Jadi kalau kita sudah benar warnanya, sudah benar rasanya, sudah benar harumnya, itu aja sudah. Kalau ada yang nyimpang-nyimpang, jangan ikut lagi. Sudah. Bismillah. Kemudian yang keempat, kita mempunyai unsur angin. Unsur angin. Bernapas angin. Mohon maaf, bekantut angin. Apalagi mariga, angin. Sampai masuk angin. Cabut angin, duduk macam-macam tuh angin. Lalu apa sifat angin itu? Perhatikan, inilah hakikatnya. Sifat angin itu adalah dia tidak bisa berdusta. Angin tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Apa yang sampai ke hidung kita, maka itulah baunya. Kita lewat di toko parfum, pasti baunya harum. Kita lewat di toko orang berjual iwak karing, pasti bau iwak karing. Tidak mungkin rasanya kita lewat ke toko parfum, baunya iwak karing itu tidak mungkin. Paham lah kira-kira? Aku lewat parfum minyak harum kada mencium apa-apa. Yang salah itu bukan baunya, yang salah hidung kita. Influenza kah? Tersumbat kah? Jadi kada berasa itu bau. Yang salah bukan anginnya, yang salah hidung kita. Alergi di hidung tadi. Apa maksudnya nih? Kita manusia, perhatikan ini, bagaimanapun kita tidak bisa berbohong. Tidak bisa berbohong. Walaupun ada orang bisa berbohong, tapi suatu saat pasti akan ketahuan. Sehingga ada pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai pasti akan kecium juga. Oke, di dunia bisa mengelabui hakim disogok, polisi disogok, bisa menghadirkan saksi palsu. Oke, bisa. Menang dia dalam perkara. Di dunia, di akhirat nehi, kata orang India, nggak bisa berbohong. Allah tegaskan dalam surah Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Yang jadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Mulut tidak bisa lagi mengelak. Mulut tidak bisa lagi berbohong. Tangan bersaksi, kaki bersaksi. Artinya apa? Ya tadi kata ulama, karena sifat angin itu tidak bisa berbohong, maka jangan coba-coba kita berbohong. Karena kalau kita berbohong, sekali kita berbohong, pasti akan berbohong yang kedua kali. Kalau kita berbohong yang kedua kali, kita akan berbohong yang ketiga kali, dan seterusnya seperti itu. Tetapi ingat, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh. Dan bukti terbongkarnya semua itu adalah di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam tingkah laku, jujur di dalam keadaan manapun juga, dalam pekerjaan kita, dalam bermuamalah kita, dalam rumah tangga, jujur. Karena sekali kita tidak jujur, maka orang tidak akan percaya lagi. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, dan itulah ya kesimpulannya dari 4 ini dalam tubuh kita. Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur air, dan unsur angin. Selama kata ulama 4 unsur ini masih ada, selama kita hidup di dunia ini masih bernapas, maka 4 unsur ini selalu ada. Ada unsur panas, ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur anginnya. Kalau kita hidup, tapi ketika seseorang sudah meninggal dunia, meninggalnya mati.
maka dua unsur akan hilang. Apa itu unsur angin hilang? Banyak pas orang meninggal, udah bernapas lagi dia, nggak ada napas lagi, hilang dia. Yang kedua unsur panas, nggak ada juga. Pegang, dingin sudah, mayatnya dingin anyap sudah, ada nyaman lagi dinginnya, pucat. Kenapa? Karena nggak ada api di dalam tubuh tadi, unsur panasnya nggak ada. Tersisa cuma air sama tanah. Kemana larinya? Sudah masuk ke dalam tanah. Dari tanah kembali tanah, dari api kembali ke api, dari angin kembali ke angin, dari air kembali ke air. Dikembalikan sama Allah. Rohnya disimpan sama Allah. Kita pernah bahas mungkin di sini ya. Di alam itu ada dua nanti alam, di dalam kubur itu ada dua, ada namanya alam kubur, ada alam barzakh. Alam kubur itu untuk jasad kita, alam kubur namanya. Kalau jasad kita utuh, alhamdulillah tidak dimakan tanah, tidak dimakan ulat, dan berapa banyak orang seperti itu. Tapi juga pada umumnya ketika orang itu masuk ke dalam tanah, mati masuknya di kubur, maka lambat laun semuanya akan hilang. Nah itu namanya alam kubur. Sedangkan yang kedua alam barzakh, itu adalah alam untuk disimpannya roh. Jadi roh kita nanti kalau kita meninggal, roh kita disimpan di alam barzakh. Ketika nanti sudah ditiup sangkakala yang kedua, maka timbullah sulbi, ya. Jadi seluruh tubuh manusia ini akan hancur dalam tanah kecuali sulbi, tulang ekor. Lalu Allah turunkan hujan dari langit tapi berbentuk air mani. Air itu masuk ke dalam tanah, lalu masuk ke dalam tulang sulbi manusia tadi. Lalu tumbuhlah dari tulang sulbi itu bermacam-macam, yakni menjadi tulang, jadi daging, seperti halnya biji kacang hijau menjadi kecambah begitu, muncul. Lalu Allah buka alam barzakh, buka pintu alam barzakh, terbanglah semua arwah-arwah tadi, miliaran, triliunan manusia, roh terbang, hiduplah seluruhnya, masuk alam roh tadi ke dalam jasad tadi, hidup semuanya. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau tidak sependapat ya nggak apa-apa. Menurut saya, kalau roh itu ibarat kata energi. Jadi dalam tubuh kita ini ada jantung, ada apa, semuanya ini adalah komponennya. Ada baterainya, ada ginjalnya, ada jantungnya semuanya. Nah, dimasukkan energi, baterainya sudah ada, masukkan energi tadi, dicas, hidup ya. Apa yang tadi hidup? Hiduplah apa yang tadi. Tapi kalau baterainya nggak habis, energi baterainya habis, apa ya jadinya? Mati tadi. Nah, jadi energinya dikasih masuk, hidup lagi. Nah, jadi alhamdulillah selama kita hidup masih ada 4 unsur ini. Panas, unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin. Jadi selama kita masih bisa masuk angin, masih hidup tuh. Selama kita badan kita masih panas, masih hidup tuh. Tapi kalau sudah kaki dingin, kakiku pucat, hati-hati, jangan-jangan rohnya sudah naik gitu dari kaki ke atas. Ya Allah. Baik, mungkin ini pelajaran kita yang kita bisa pelajari dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dan sebagai tambahan ilmu dalam pembelajaran ilmu tasawuf. Semoga ada manfaatnya. Hari ini yang mau hadir di Handil ada haul Tuan Guru Kiai Sofwan Zahri, ya, seorang ulama karismatik, ulama yang sangat disegani dalam segi tasawuf. Ya, siapa yang mau hadir silakan ke sana. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sarapan begitu.